Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ibu Endang Warsiki pada materi pengantar agroindustri minggu ke-12 tentang pendinginan dan pembekuan. Seperti diketahui bahwa pendinginan dan pembekuan adalah salah satu teknik yang digunakan untuk memperlama umur simpan. Apa bedanya pendinginan dan pembekuan? Tentu dari suhu yang ingin dicapai. Kalau pendinginan itu biasanya tidak mencapai suhu beku, yaitu sekitar 4-20 derajat Celcius. Teknik ini biasanya digunakan untuk menyimpan buah dan sayur sehingga dapat dipertahankan kualitasnya. Seperti diketahui bahwa suhu tinggi akan membuat sayur berrespirasi dan bertranspirasi lebih cepat sehingga menyebabkan buah dan sayur cepat layu, sehingga pada kondisi suhu yang rendah maka respirasi dan transpirasi air dari sayur dan buah itu dapat diperlambat sehingga umur simpan produk tersebut dapat dipertahankan lebih lama. Nah, berbeda dengan pendinginan, pembekuan biasanya minimal adalah 0 derajat Celcius di mana terjadi titik beku air. Namun demikian, pada hal yang bersifat cryogenik, yaitu pendinginan pada suhu yang sangat rendah, bisa dilakukan pada minus 70 derajat Celcius, misalnya pada daging dan ikan. Nah, pada proses baik itu pendinginan maupun pembekuan itu akan terjadi pindah panas dari bahan atau produk yang akan didinginkan atau yang akan dibekukan, ya, sehingga kandungan air dan aktivitas airnya akan berkurang. Harap diingat bahwa pembekuan itu bukan pensterilisasian makanan. Sterilisasi biasanya dicapai untuk suhu yang tinggi yaitu 121 derajat Celcius. Walaupun dalam pembekuan pertumbuhan organisme itu dapat dicegah, tetapi pada dasarnya pada minus di bawah 0, pada minus di bawah suhu 0 derajat Celcius, biasanya mikroorganisme ini bukan mati tetapi berhenti untuk tumbuh. Ya, berbeda dengan sterilisasi. Karena sterilisasi itu mematikan bakteri atau mikroorganisme lain. Tetapi kalau pembekuan itu hanya memberhentikan pertumbuhan mikroorganisme. Dan juga dalam pembekuan atau pendinginan ini, maka perubahan kimia seperti reaksi enzimatik dan reaksi fisika kimia yang lain itu dapat dihambat. Seperti halnya saya terangkan di atas, bahwa hasil pertanian itu akan kehilangan panas akibat laju pindah panas dari bahan ke medium yang bertemperatur rendah dan sekitarnya, sehingga akan dicapai suhu kesetimbangan, yaitu suhu di mana ruang beku atau ruang dingin akan sama dengan suhu produk yang disimpan. Berikut adalah hal-hal yang mempengaruhi lamanya proses pembekuan, misalnya seperti konduktivitas termal dari produk, kalor jenis, ketebalan, massa jenis, luas permukaan produk, dan selisih temperatur antara produk dengan medium pendingin. Ini contoh penerapan pendinginan dan pembekuan. Pendinginan biasanya diaplikasikan untuk penyimpanan buah dan sayur, sedangkan pendinginan dan pembekuan itu diaplikasikan untuk penyimpanan daging dan ikan.
Pendinginan buah dan sayur. Pendinginan buah dan sayur ditujukan untuk menghilangkan panas bahan dari hasil pertanian. Seperti diketahui bahwa ketika buah dipanen, maka buah dan sayur masih mengalami respirasi, yaitu pernafasan yang akan menghasilkan uap air, menghasilkan CO2 dan membutuhkan O2 serta melepas sejumlah energi. Nah, proses transpirasi ini akan sangat menyebabkan buah dan sayur tersebut kehilangan air. Oleh karena itu, sebelum atau setelah dipanen, biasanya diperlukan proses pendinginan yang bertujuan untuk memperlambat proses respirasi, menurunkan kepekaan bahan terhadap serangan mikroba, mengurangi jumlah air yang hilang karena transpirasi, dan memudahkan pemindahan ke dalam ruang penyimpanan dingin atau transportasi dingin. Metode pendinginan buah dan sayur bisa dicapai dengan air cooling, yaitu mediumnya adalah udara dingin, seperti air conditioner itu adalah air cooling. Juga bisa menggunakan hydro cooling dengan menggunakan air dingin. Misalnya ada suatu gentong yang di dalamnya kita isi buah dan sayur, kemudian di luar gentong tersebut dialirkan air dingin. Itu disebut dengan hydro cooling. Tetapi juga bisa dicapai dengan mengurangi tekanan udara atau vacuum cooling. Anda ketahui bahwa ketika tekanan udara diturunkan, maka suhu di ruangan tersebut juga turun sesuai dengan rumus PV sama dengan nRT. Pre-cooling. Proses pre-cooling biasanya ditujukan untuk penyimpanan dingin, ya, yang dimaksudkan untuk menghilangkan panas sayuran atau buah-buahan dari lapangan, ya. Proses pre-cooling juga ditujukan untuk menurunkan kepekaan terhadap mikroba dan juga menghindari jumlah air yang hilang. Pre-cooling sangat penting di dalam penanganan pasca panen buah dan sayur karena hal ini akan sangat berperan dalam memperlama umur simpan buah dan sayur. Ini contoh bagaimana pre-cooling itu dilakukan sehingga buah dan sayur tersebut merasa aman dalam ruang penyimpanan, ya, sehingga dengan keamanan itu, kenyamanan itu membuat dia berrespirasi lambat, lebih banyak tidur, ya, dan mengkonsumsi sedikit oksigen sehingga metabolismenya juga lambat, yang pada akhirnya umur simpan buah dan sayur tersebut menjadi lebih lama. Berbeda ketika suhunya tidak kita turunkan, maka apa yang terjadi bahwa buah dan sayur tersebut akan terus mengkonsumsi oksigen untuk metabolisme dan mengeluarkan sejumlah air sehingga buah dan sayur tersebut layu. Ini beberapa catatan untuk pre-cooling berbagai produk buah dan sayur, ya. Ini adalah hasil penelitian bagaimana ketika kentang itu biasanya disimpan pada suhu 5-9 derajat Celcius. Kemudian tomat itu disimpan pada suhu lebih dari 10 derajat Celcius dan lain sebagainya.
Baik, rasanya seperti yang sudah saya katakan di slide berikutnya, tujuan penyimpanan dingin tentu akan mengurangi kegiatan respirasi dan metabolisme produk, khususnya buah dan sayur, memperlambat proses penuaan karena pematangan, pelunakan, atau perubahan struktur yang lain, mengurangi kehilangan air dan pelayuan karena transpirasi. Jadi kalau suhunya tinggi, maka proses transpirasi atau kehilangan air dari jaringan buah dan sayur akan menjadi lebih banyak. Yang keempat adalah mengurangi kerusakan karena aktivitas mikroba. Seperti diketahui bahwa penyimpanan dingin menyebabkan mikroba tumbuh. Pertumbuhan mikroba bisa kita hambat bahkan zero growth, sehingga tentu tidak menyerang lagi kepada produk buah dan sayur, dan akhirnya buah dan sayur itu bisa kita simpan lebih lama. Kemudian menghambat proses pertumbuhan yang tidak dikehendaki, misalnya munculnya tunas dan akar. Karena metabolismenya lambat, maka pertumbuhan tunas dan akar pun bisa dicegah. Selain peranan suhu dalam penyimpanan dingin dan beku, maka hal yang sangat penting yang harus Anda perhatikan adalah RH, Relative Humidity. Apa itu RH? RH adalah jumlah kandungan air dalam suatu ruangan atau di udara relatif terhadap jumlah air ketika di udara tersebut mengandung uap air 100%. Maka contoh RH 95% artinya bahwa kandungan air di dalam udara atau di dalam ruangan pendinginan tersebut sekitar 95%. Berbeda dengan ruang air conditioner yang biasanya tidak memperhatikan pH, ya, karena kalau Anda berada pada ruangan ber-AC, biasanya kulitmu perlu harus menggunakan pelembab agar tidak mengkerut atau tidak keriput, ya. Nah, oleh karena itu Anda sering menemukan beberapa sayuran jika disimpan pada refrigerator atau kulkas, maka Anda temui setelah sekian lama dedaunan atau buah tersebut menjadi kering, artinya kandungan airnya menjadi sangat sedikit. Kenapa bisa begitu? Ini berkaitan dengan kandungan air dalam ruangan refrigerator tersebut. Artinya bahwa air yang ada di dalam bahan itu lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan air di dalam suatu ruangan, sehingga kandungan air dalam bahan akan bertranspirasi atau berpindah dari produk ke dalam ruangan. Oleh karena itu, pada teknik penyimpanan dingin pada suatu penanganan pasca panen buah dan sayur, relative humidity itu menjadi cukup penting dan biasanya tergantung kepada buah dan sayur. Sama dengan sayuran, buah-buahan pun juga memperhatikan relative humidity untuk berbagai macam jenis buah dan sayur, dan biasanya teknik penyimpanan dingin memperhatikan RH ini itu sangat spesifik untuk masing-masing jenis buah dan sayur. Silakan Anda lihat pada tabel bahwa apel ketika disimpan pada suhu 30-40 derajat Fahrenheit dengan kandungan air di udara sebesar 90% relatif terhadap kandungan air udara ketika 100% uap air, bisa disimpan 3-8 bulan. Bahkan anggur misalnya bisa disimpan sampai 6 bulan. Baik, tidak selamanya penyimpanan dingin dan penyimpanan beku itu membuat
produk dapat dijaga kualitasnya. Ada kalanya terjadi kesalahan dalam penyimpanan yang menyebabkan produk rusak walaupun disimpan pada suhu dingin, yang disebut dengan chill injured. Apa chill injured? Chill injured adalah kerusakan buah dan sayur ketika disimpan dingin yang ditandai dengan bercak hitam, ditandai dengan kulit buah yang melepuh, ditandai dengan pencoklatan, pembusukan, pelunakan, dan lain sebagainya. Bagaimana chilling injured itu terjadi? Salah satu yang sangat umum terjadi chilling injured adalah ketika kita tidak tidak melakukan ketika buah dipanen. Artinya begini, ketika buah dari lapang yang masih mengalami respirasi cepat, artinya buah tersebut akan menghasilkan CO2 dan panas yang relatif tinggi, dan kemudian kita masukkan ke dalam refrigerator atau yang suhu dingin, maka akan terjadi shock akibat dari perbedaan suhu yang sangat tinggi. Oleh karena itu, biasanya karena masih dalam suasana panas pada tubuh buah dan sayur tersebut, dan sehingga menyebabkan kulitnya melepuh atau bercak-bercak coklat seperti yang kalian lihat pada gambar berikut. Ini adalah mangga yang terjadi chilling injured ya. Jadi ketika habis dipetik, habis dipanen, itu tidak boleh langsung dilakukan penyimpanan dingin, karena buah dan sayur ini harus relax dulu, dan biasanya dibiarkan saja yang dinamakan dengan pre-cooling atau disimpan pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan suhu penyimpanan dingin. Hal yang sama. Baik, sekarang adalah pendinginan daging. Pendinginan daging itu dilakukan untuk menurunkan suhu karkas ya di atas titik bekunya. Biasanya ini dilakukan pada penjagalan sebelum disimpan dingin, atau ketika kita menunggu fase rigor mortisnya berakhir. Kalau kita balik lagi ke penjelasan saya pada awal-awal pertemuan, bagaimana daging karkas itu ketika habis disembelih itu masih harus melalui fase yang dinamakan rigor mortis, di mana pada fase tersebut daging bersifat kaku dan alot. Nah, apa tujuannya pendinginan sebelum dilakukan pembekuan pada daging? Adalah untuk mempertahankan kesegaran daging, untuk memperpanjang umur simpan, memberi bentuk dan tekstur daging yang baik, dan mengurangi kehilangan bobot daging. Jadi sekali lagi, daging sebelum dibekukan biasanya dilakukan pendinginan terlebih dahulu, dan itu biasanya dilakukan pada fase rigor mortis dengan menggantung daging tersebut ya pada suhu dingin tetapi tidak beku. Ini adalah contoh ya. Ada metode pendinginan cepat, ada metode pendinginan yang sangat cepat. Nah, apa itu fase rigor mortis? Tadi sudah saya sebutkan, yaitu fase ketika serat-serat daging mengalami kekakuan dan alot, sehingga apa yang harus dilakukan adalah mendinginkan terlebih dahulu. Pada fase itu baru dilakukan pembekuan. Nah, apa yang terjadi ketika fase rigor mortis ini belum tercapai dan kemudian kita segera membekukan daging, maka akan terjadi kerusakan daging yang disebut dengan cold shortening. Apa itu cold shortening? Cold shortening adalah kekakuan atau kealotan daging karena daging belum melewati fase rigor mortisnya tetapi sudah membeku.
Daging yang mengalami cold shortening ini biasanya berkualitas rendah karena alot dan liat. Berbeda dengan daging, ikan tidak mengalami rigor mortis. Jadi ikan harus didinginkan sesegera setelah ikan itu ditangkap. Ikan harus didinginkan pada suhu 100 derajat Celcius sehingga bisa digunakan untuk memperpanjang umur simpan. Pendinginan ikan bisa dilakukan dengan beberapa teknik seperti pendinginan dengan es, pendinginan dengan es kering, pendinginan dengan air dingin, dan pendinginan dengan udara dingin. Air dingin dan udara dingin seperti sama yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Dan dengan es kering artinya adalah dengan menggunakan liquid nitrogen atau liquid CO2. Pembekuan ikan bertujuan untuk mengawetkan sifat alami ikan. Pembekuan biasanya terjadi sampai suhu minus 12 derajat Celcius atau minus 30 tergantung terhadap jangka waktu yang direncanakan. Alat yang digunakan untuk membekukan ikan dinamakan freezer. Ibu akan menjelaskan berbagai macam peralatan pendinginan yang digunakan secara komersial pada industri. Mesin pendingin itu terdiri dari bagian utama yaitu evaporator, kompresor, dan kondensor yang di dalamnya terdapat medium pendingin yang disebut refrigeran. Refrigeran itu nanti bermacam-macam, ada refrigerannya itu misalnya FCF fluorofluor ya, atau kalau Anda biasa kulkas rusak freon gitu, itu adalah media refrigeran. Kalau di dalam AC media refrigerannya adalah udara ya, maksud saya udara. Nah, alat yang digunakan untuk sistem penyimpanan dingin dan beku itu biasanya disebut refrigerator atau Anda mengenalnya dengan kulkas. Suhunya tentu di atas suhu dingin ya, biasanya suhu beku ya. Biasanya 5 derajat Celcius. Kemudian pembekuan dilakukan pada alat yang dinamakan freezer atau disebut juga dengan cold storage. Cold storage itu kalau misalnya ruang penyimpanannya cukup besar, misalnya dalam gudang beku atau misalnya dalam penyimpanan ikan untuk industri komersial. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini beberapa jenis refrigeran ya, bisa berbentuk atau medium pendingin. Udara juga bisa digunakan sebagai medium pendingin ya. Air, kemudian amonia, kemudian CO2 padat sebagai es kering atau liquid nitrogen juga digunakan untuk sistem pendinginan cryogenik, dan juga karbon CCl3 untuk AC yang berkapasitas besar. Ini contoh mesin pendingin, tentu bukan hal yang asing buat Anda. Nah, saya akan menerangkan bagaimana cold storage itu bisa digunakan untuk sistem penyimpanan dingin yang biasanya pada penyimpanan daging, misalnya pada sebuah distributor daging ya, dia mempunyai cold storage dengan kapasitas bisa sampai 200 ton yang dilengkapi dengan forklift dan juga rak-rak dinamis yang bisa digeser ke sana kemari. Nah, Anda bisa bayangkan bahwa luasan itu sangat luas, tentu memerlukan energi yang cukup tinggi.
Nah, ini beberapa metode pembekuan. Ada yang namanya blast freezing. Apa itu blast freezing? Blast freezing sebenarnya adalah sistem pembekuan dengan cara cepat. Jadi kalau misalnya kita menyimpan daging dalam suatu gudang beku, ya, itu titik dingin dari daging itu akan lebih lama jika kita tidak menggunakan sistem blower untuk mensirkulasikan udara dingin yang ada di dalam ruang beku tersebut. Maka blast freezing itu digunakan suatu kipas seperti kipas untuk mensirkulasikan udara dingin ke seluruh ruangan pendingin sehingga titik beku dari suatu produk bisa tercapai lebih cepat. Kemudian juga spray, ya, ini mirip tetapi menggunakan spray, ya. Jadi kalau di dalam industri komersial, misalnya dalam pengemasan daging, ya, daging yang di packing pada sistem vakum yang Anda biasa lihat di dalam supermarket, itu biasanya sebelum di-pack maka disemprotkan atau dispray dengan liquid nitrogen. Gunanya untuk apa? Supaya ketika disimpan, maka produk daging tersebut akan lebih cepat beku untuk menghindari kerusakan akibat tumbuhnya mikroorganisme. Kemudian juga fluidisbed itu mirip dengan spray, hanya saja kalau spray itu disemprotkan liquid nitrogennya ke permukaan daging. Kalau fluidisbed itu adalah udara dingin disemprotkan di dalam suatu sistem chamber sehingga daging atau ikan itu akan lebih dingin sebelum masuk ke ruang penyimpanan beku. Salah satu contoh lain dengan menggunakan coolant, yaitu sifat cairan yang mempunyai temperatur yang rendah, ya, seperti disemprotkan, hampir mirip dengan spray dryer, ya. Tadi dengan metode cryogenik. Cryogenik itu adalah penyemprotan permukaan produk dengan cryo substance seperti liquid nitrogen atau liquid CO2. Ini contoh air blast freezer, ya. Lihat bahwa di sana banyak sekali blower sebenarnya untuk mensirkulasikan udara dingin di dalam suatu ruangan pendingin sehingga seluruh produk bisa mencapai temperatur yang sama dalam waktu yang lebih cepat. Tunnel freezer adalah suatu lorong yang mempunyai suhu dingin sebelum produk sampai pada ruang beku. Jadi dilewatkan pada lorong pendingin. Sebenarnya apa sih? Seperti pada pre-treatment sebelum sampai ke ruang beku. Jadi sepanjang perjalanan dari line produksi ke ruang beku, maka daging tersebut didinginkan, di pre-cooling atau di pre-cooling terlebih dahulu sehingga ketika mencapai ruang beku, maka tidak diperlukan waktu yang lama gitu untuk mencapai titik beku dari
produk tersebut. Oke, ini salah satu contoh ya, liquid nitrogen disemprotkan ya sepanjang produk, dan ini adalah conveyor belt di mana produk yang diletakkan di atasnya akan berjalan, dan sepanjang perjalanan ini liquid nitrogen disemprotkan sebelum disimpan ke ruang beku. Ini adalah spiral freezer ya, sama sebelum ke ruang beku maka perlakukan pendinginan awal dulu. Nah, berbeda dengan blast freezer, fluidized bed freezing itu mempunyai pindah panas yang lebih efisien dibandingkan dengan cara pindah panas yang lainnya ya. Contohnya adalah filet ikan ketebalan 2 cm itu hanya beberapa menit sudah mencapai suhu bekunya. Baik, ini tadi salah satu paket konveyor ya untuk mencapai ruang dingin. Nah, sampailah Ibu pada pembekuan cryogenik. Apa itu pembekuan cryogenik? Menggunakan gas yang bersuhu super dingin seperti nitrogen maupun karbon dioksida cair sebagai media pembeku atau refrigeran. Kenapa kedua gas ini digunakan ya? Karena kedua gas ini mempunyai titik beku yang sangat rendah sampai minus 120 derajat Celcius. Liquid nitrogen atau liquid CO2 ini juga sering digunakan untuk media pendingin pada konser-konser seperti yang Anda lihat di TV ataupun di stadion, bagaimana ada tampak asap begitu ya di panggung. Itu adalah liquid nitrogen yang menguap ketika terpapar oleh suhu yang lebih tinggi. Cryogen ini sering digunakan sebagai media pendingin karena sifatnya yang inert, tidak berwarna dan tidak bereaksi dengan produk, sehingga penggunaannya dalam industri pangan cukup aman. Baik, itu semua adalah materi pada minggu ke-12 tentang pendinginan dan pembekuan yang bisa kalian gali lebih banyak lagi ya. Untuk itu maka jangan lupa mengerjakan kuis dan tugas ya, untuk kepentingan kalian dan juga untuk kepentingan nilai yang akan digabungkan dengan nilai UAS nanti. Terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.